Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 matkul rekayasa tanah kelas C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kinari dengan NIM 235130076. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi rekayasa tanah. Menurut Carl Terzaghi, yang dikenal sebagai Bapak Mekanika Tanah, rekayasa tanah merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku tanah sebagai material teknik, khususnya terkait dengan pondasi, stabilitas lereng, dan dinding penahan. Menurutnya, rekayasa tanah adalah aplikasi prinsip mekanika tanah terhadap tanah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan struktur yang berinteraksi dengan tanah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang kenapa saya sebagai calon insinyur teknik lingkungan harus belajar rekayasa tanah. Menurut pendapat saya, mengapa calon insinyur teknik lingkungan harus mempelajari rekayasa tanah, yakni karena rekayasa tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek pekerjaan di masa depan dan dapat memberi pengetahuan penting bagi insinyur untuk memahami serta mengatasi tantangan yang berkaitan erat dengan penggunaan tanah dalam berbagai proyek, infrastruktur, dan lingkungan. Tanah merupakan bagian krusial dalam banyak sistem lingkungan, mengatasi berbagai tantangan dalam konstruksi, stabilitas struktur, dan manajemen lingkungan. Untuk contoh pengaplikasiannya yakni ada pertama itu remediasi tanah dengan teknik bioremediasi, yang dimana bioremediasi adalah sebuah proses pengolahan tanah yang terkontaminasi hidrokarbon menggunakan mikroorganisme. Untuk contoh yang kedua, yakni ada sanitary landfill. Untuk pengertian landfill itu sendiri, yaitu metode mengelola sampah dengan membuang sampah di tempat yang lebih rendah atau di dalam tanah. Sedangkan metode sanitary landfill ini diartikan sebagai metode penimbunan sampah, di mana sebelum menimbun sampah, pada metode ini disiapkan tanah lempung sebagai lapisan agar air sampah atau yang dikenal dengan air lindi tidak terserap secara langsung ke dalam tanah, sehingga tidak menimbulkan polusi tanah. Permukaan dasar dari metode sanitary landfill juga dilengkapi dengan pipa air lindi dan pipa gas metana, yang berfungsi untuk mengumpulkan air lindi dan gas metana yang dihasilkan dari sampah yang ditimbun. Contoh salah satu TPA yang ada di Indonesia yang menggunakan metode sanitary landfill ini dapat dilihat di TPA Tanjung Harapan yang terletak di Kecamatan Nunuan Selatan, Kalimantan Utara. Di TPA ini terdapat pemilahan sampah plastik dikelola menjadi pelampung tali pengikat rumput laut yang bernilai ekonomis serta menjadi sumber pendapatan. Tak hanya sampah plastik, sampah organik yang dihasilkan pun dapat dikelola menjadi pupuk kompos yang berdaya guna. Pada akhir tahun 2021, sampah yang dihasilkan sebanyak 16.000 ton dapat dikurangi sebesar 22% karena metode 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.